Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke, di sini saya ingin membahas mengenai kekuatan sebuah candle, kekuatan sebuah candle dan arah, arah, arah candle. Tapi sebelumnya saya mau open posisi dulu. Nanti saya jelaskan. Terus sekalian praktek ya, sekalian praktek. Kalau kita hanya membahas apa namanya membahas tentang kekuatan candle tanpa menggunakan jalur pembentukan harga, kita susah, karena candle tersebut itu tidak harus dia seperti itu tuh harus naik, seperti itu tuh harus. Yang paten itu candle kekuatan. Jadi dia entah merah atau hijau, yang penting sumbunya hanya satu, dia hanya di bawah atau hanya di atas. Sumbunya agak kecil tapi bodinya kokoh. Kalau masalah candle-candle informasi seperti ini contohnya ya, ini informasi, ini informasi, ini informasi, ini informasi, ini informasi, ini seperti itu informasi. Terus cara mengambil indikasi, informasi dan konfirmasi, semua bisa. Yang penting dia berurutan, seperti ini ya. Ntar saya akan open posisi, saya habis open posisi saya jelaskan nanti. Ntar 10. Ntar ya, tunggu candle ini terbentuk, dia membentuk apa. Ini kita ambil sebagai indikasi. Kalau indikasi itu kita nilai dari kekuatannya ini kemana. Ini kekuatannya itu, ini kenaikan, ada dorongan, ada tekanan kuat ke atas ya, paham ya. Terus untuk informasi, kita ambil sebenarnya kalau mengambil 30 detiknya itu hanya ini dan ini, indikasi dan konfirmasi. Ini indikasi tekanan ke atas, informasinya pelemahan buyer, arah harganya itu dia penurunan, buyer lemah, berarti dia ingin turun tapi dengan tekanan ke atas ya, paham ya. Kita open buy di sini, ketarik tadi, saya opennya di sini di bawah dikit dari titik open posisi kita itu. Ini sebenarnya berlawanan, beresiko ini, karena tidak searah dengan arah tekanan ini, tidak searah dengan kekuatan tekanan ini. Ini tekanannya ke atas, tapi di sini adalah pelemahan buyer, arahnya penurunan. Nah, berarti dia di candle ini, jika kita tidak mendapatkan titik yang paling ideal, kita loss. Karena apa? Karena di sini rawan. Di sini tadi rawan antara indikasi dan konfirmasi, dia berlawanan. Ini tekanannya ke atas, kekuatannya kenaikan, dan candle konfirmasinya dia itu pelemahan buyer. Berarti buyer sudah lemah, berarti arahnya kan penurunan, ya kan? Berarti buyer ini dia ingin turun di sini ya, di sini yang terjadi di sini.
Ini dia ingin turun tapi dengan tekanan ke atas, entah dia berwarna hijau atau berwarna merah, akan muncul tekanan ke atas. Tekanan ke atasnya akan muncul, dia berwujud sumbu ini ya, bawah ya. Maka kita itu ambil open posisinya itu caranya ambil di setengah menit pertama. Ini jika bermain di 30 detik. Nah, ini gak usah dihitung. Ini sebagai apa ya istilahnya, ini tekanan ke atas, terus ini sebagai istilahnya itu jembatannya. Dia mengatakan benar, Saler lemah, berarti dia mensetujui indikasi ini, gitu loh. Berarti arahnya naik, tapi di sini bayarnya lemah, ada cenderung ada kekuatan penurunan di candle selanjutnya, karena konfirmasinya sangat berpengaruh. Tapi kedua ini mendukung untuk kenaikan, maka kekuatan penurunannya tetap muncul di candle setelah ini. Dia muncul, tapi munculnya pasti duluan, karena di antara ketiga ini yang mendominasi adalah kekuatan kenaikan. Maka yang terjadi di candle setelah itu, dia tuh menginformasikan kekuatan yang kalah dulu. Dia kan tadi kan turun membentuk sumbu di bawah sebelum 30 detik di sini ya. Pertama itu habis, kita open posisi pas di bawah tadi, ambil sumbunya seperti itu. Jadi antara kekuatan candle dan jalur pembentukan harga itu nggak bisa dipisahkan. Ini kekuatannya, saya ulang lagi, ini kekuatannya kenaikan, tekanan ke atas ya, tekanan ke atas. Lihat sumbu bawahnya, dia sangat panjang, terus dikonfirmasi oleh pelemahan buyer. Dia ingin turun tapi dengan tekanan ke atas. Berarti kita kan bisa membayangkan di 30 detik awal dia itu turun, membentuk sumbu ini. Nah, sebelum 30 detik awal ini habis, kita open buy dulu di sini, jebret. Atau detik-detik, kalau di sini detik-detik 33, 32 mendekati 35 lah, 35, 34, 33. Kalau pakai detik yang sebelah kanan itu wilayah 35, 34, 33. Nah, ini wilayah yang aman. Kalau bermain 30 detik saja cara mainnya. Ini gak usah diambil, ini gak usah, ini tambah ini akan menghasilkan tekanannya di sini gitu. Dan terus dia akan menyambung terus, dan ini akan menginformasikan ke sini ya. Jadi ini tambah ini, gantian ini tambah ini, hasilnya ini kan memberi signal, ini tambah ini, hasilnya ini tambah ini, hasilnya ini, terus ini tambah ini, hasilnya ini, terus ini tambah ini, seperti itu. Terus dia itu saling berhubungan, terus 2 candle, 3 candle, seperti itu. Kalau bermain 30 detik itu
seperti itu cara bacanya. Terus mengenai ini masalah jalur ya, ini tadi masalah jalur dulu. Cara menilainya itu yang indikasi itu diambil kekuatannya kemana. Misalnya ini tekanannya ke atas ya, dan tekanan ke atas, informasinya mengiyakan. Kalau ini tidak diambil nggak apa-apa. Kita lihat candle ini tekanan ke atas, terus di sini dia imbang. Kalau saya itu bacanya ini imbang, salib sempurna. Imbang berarti dia kalau candle seperti ini dia imbang atau netral, berarti ini artinya apa? Istilahnya apa ya? Mengikuti perintah sebelumnya. Ini berarti tekanan sama-sama tekanan ke atas, maka di sini dia naik. Gitu. Itu ya. Nah, kita lihat di sini tadi kan sifatnya berarti tekanan ke atas. Ya. Ini tambah ini, jadinya ini. Tekanan ke atas ditambah oleh pelemahan seller dengan sumbu bawah panjang atas pendek, dia kan support untuk naik. Ini searah, ini sama ini searah, maka di sini naik. Ambil 30 detiknya seperti itu. Nah, untuk macam-macam candlenya saya jelaskan. Kalau kita menggunakan indikasi, informasi dan konfirmasi, ini yang perlu yang harus perlu diingat. Candle seperti ini. Tadi saya sudah open ya. Sudah saya beri sampel sedikit ya tadi ya. Ini candle buyer. Ini candle buyer. Kita bahas candle buyer dulu. Candle buyer ini adalah wujud kekuatan buyer, entah sumbunya di atas atau di bawah. Ini adalah wujud kekuatan buyer. Asalkan bawah polos ya, harus teliti. Terkadang hanya titik saja itu berpengaruh, dia menjadi pelemahan buyer. Begitu. Kalau terus setelah ini dan di sini membentuk kekuatan seller, ini cenderung dia kalah, kekuatannya akan turun. Seperti itu. Kalau di sini masih membentuk kekuatan buyer yang ya tidak terlalu kuat sih, istilahnya hanya indikasi pelemahan buyer di sini dan di sini. Ini candle selanjutnya itu pasti pasti ada kekuatan kenaikan, entah dia membentuk sumbu atau berbentuk candle hijau tipis seperti itu. Jadi yang kita yang harus kita ingat, ini adalah kekuatan tadi ya, kekuatan ya. Terus muncul candle seperti ini tingkatannya, tingkatan dari yang paling kuat terus agak kuat, ini seperti ini yang agak kuat, terus ini seperti ini, sumbu atas panjang bawah pendek. Kita bandingkan antara ini dan ini, lebih kuat untuk kenaikannya, lebih kuat ini. Karena apa? Sumbunya di bawah, ini lebih kuat ini. Ini sama ini lebih lemah mana? Lebih lemah ini. Kalau ada cara membandingkannya itu seperti itu. Terus setelah candle ini tingkatannya ya, dia berbentuk seperti ini, sumbu atas bawah sama panjang. Ini adalah wujud pelemahan seller buyer, wujud pelemahan buyer. Kalau candle dia bodinya sedang-sedang saja seperti ini ya, misalkan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini.
misalkan sumbunya atas bawah panjang sama ya, panjangnya sama, atas bawah sama panjang, berarti itu menginformasikan pelemahan buyer. Kalau candle selanjutnya dia mendukung untuk penurunan, maka dia akan turun. Begitu. Ini kan sama, ini kan netral ya. Tadi ini netral membentuk kekuatan, tapi ini dan ini ditambah ya, hasilnya ini seperti itu, dia lemah. Terus tadi sampai candle buyer yang seperti ini, wujud pelemahan buyer, terus seperti ini yang paling lemah ya, paling lemah. Ini arahnya mau udah indikasi penurunan ya, kayak seperti yang tadi yang sumbunya atas panjang atas bawah pendek, itu juga mengindikasikan akan terjadi penurunan. Terus setelah candle ini terjadi seperti ini, dia membatalkan kenaikannya, dia letter T terbalik seperti ini, warnanya hijau, entah warna hijau atau merah di sini. Ini pembatal kenaikan atau merah seperti ini. Yang paling kuat yang mana? Setelah candle ini pembalikannya, antara ini hijau, sumbunya sama-sama di atas, dia panjang banget. Yang paling kuat pembalikannya yang mana? Antara hijau sama ini, sama merah. Setelah candle seperti ini, yang paling kuat pembatalannya adalah ini. Karena setelah candle ini, jika muncul candle merah, berarti dia akan menjadikan support, menjadi resistannya, maka kekuatan resisten akan langsung turun. Kalau seperti ini lihat sumbunya, keinginan naiknya cukup kuat, bisa saja terjadi setelah candle ini muncul candle ini. Terus biasanya ada juga trennya itu seperti ini, setelah candle ini pelemahan, indikasi pelemahan buyer, wujud, bukan indikasi ya, ini pelemahan buyer benar-benar lemah. Terus muncul pembatalan kenaikan seperti ini, berarti arahnya penurunan. Terus muncul tiba-tiba dia muncul kekuatan buyer yang besar banget seperti ini. Ini adalah candle buyer yang sangat-sangat lemah ya. Dia menghabiskan kekuatan buyer yang di sini. Di candle selanjutnya pasti akan turun kalau polanya seperti ini. Ini kalau tren normal itu seperti ini. Kalau tren nggak normal ya merah hijau merah seperti itu. Kalau tren normal itu bertingkatan, urutannya itu ada, algoritmanya itu ada seperti itu. Itu dari yang paling kuat, terus agak kuat, terus agak lemah, sumbu atas panjang bawah pendek, terus lemah. Yang lemah itu yang tadi, yang sumbu atas bawah sama panjang. Terus pembalikan itu lemah banget. Terus muncul pembalikan warnanya merah, itu udah, kalau versi saya ya, kayak seperti ini ya. Ini setelah candle hijau tadi seperti ini. Ini langsung kalau tren ini di sini menjadi candle letter T, warnanya hijau atau gimana, terus muncul candle seperti ini, dia akan langsung turun terus seperti itu ya. Untuk candle merah sama, cuman yang membedakan yang pembatalannya dia sumbunya di bawah ya. Untuk candlenya sama, kalau dibulak-balik saja. Kalau merah kekuatannya kan sumbunya kan di bawah ya kan, kalau merah sumbunya di bawah.
bawah di sini. Ini yang paling kuat. Ini juga kuat. Ini juga kuat. Ini kekuatan seller kalau candle merah. Yang paling kuat yang mana? Yang ini. Ini loh. Yang paling kuat. Harusnya di sini ya. Harusnya di sini salah. Ini kebalik. Harusnya ini terus muncul candle seperti ini adalah wujud kekuatan seller. Terus seperti ini, candle seller seperti ini dulu urutannya. Subuh panjang atas, bawah pendek. Seperti ini. Ini dia agak kuat, agak sedikit kuat, tingkatannya seperti itu. Terus candle subuhnya panjang bawah, atas pendek. Ini agak lemah ya, yang benar-benar yang benar-benar lemah, yang subuh atas bawah sama panjang kayak tadi warnanya hijau ya, itu benar-benar lemah. Terus untuk pembalikan untuk candle merah, dia berwarna dari ini seperti ini warnanya merah, terus ini warnanya hijau. Yang paling kuat pembalikannya yang mana? Yang ini ya, jelas. Dan setelah candle sebelum candle ini kan berarti warnanya merah dulu ini, terus muncul candle ini, berarti ini kan support baru. Maka yang paling kuat ini versi saya. Nggak tahu kalau masalah master yang lain saya nggak tahu. Kalau saya lebih membaca polanya itu seperti itu, polanya ini. Jadi jalurnya itu ini tambah ini, hasilnya ini, gitu ya. Paham? Harus paham. Terus kalau misalkan seperti ini, ntar saya akan carikan candle doji yang dia menjadi pembalikan atau dia menjadi penerusan tuh. Cara open posisinya seperti ini. Bentar. Nah, ini. Di sini lihat, ini sangat sempurna banget. Di sini sudah muncul pelemahan seller, sebuah atas bawah sama panjang. Terus muncul candle pembatalan penurunan ya. Pembatalan penurunan berarti arahnya kan naik. Ini mendukung kenaikan ya. Mendukung kenaikan, ini mendukung kenaikan. Tapi kenapa di sini dia masih turun ya. Ini juga berpengaruh, ini hasilnya ini berpengaruh sama ini loh. Nah, ini tekanan baik seller lemah, terus ini pembatalan tapi didukung oleh candle ini. Sini menjadi candle merah, dia seharusnya di sini kan membatalkan penurunan, tapi di sini dia di candle setelah candle ini dia itu sebenarnya mau membentuk candle pelemahan atau membentuk candle apalah, tapi di sini dia membentuk candle kekuatan ya. Berarti sifatnya ini menjadi penerusan untuk penurunan, begitu cara analisanya. Ini tambah ini jadinya ini, terus ini jadinya di sini, gitu ya. Ini tambah ini jadinya ini. Jadi untuk jalur harus tahu dua candle yang satu yang tengah itu sebagai informasi
Saya ulang lagi, misalkan ini pelemahan seller, terus menjadi di sini informasinya keinginan turunnya sangat kuat, tapi dibatalkan oleh kekuatan buyer, berarti kan pembatalan penurunan artinya. Terus muncul sang konfirmasi. Jika ini konfirmasinya lemah, di sini ya, di sini misalkan dia membentuk sumbu atas bawah, yang bawah panjang atas pendek seperti itu, di sini tidak akan terlalu kuat, tidak akan turun misalnya, berarti ini kan menjadi pelemahan buyer dan ini menjadi pembalikan gitu ya. Ini pas sekali momennya, di sini menjadi kekuatan seller yang artinya dia akan turun, didukung oleh candle ini sebagai penerusan, dan ini terjadi resisten. Kekuatan resisten ditambah dengan ini, hasilnya ini. Tapi sang informasi ini mengatakan ini tambah ini ya, ini keinginan turunnya kuat, dia membatalkan penurunan, tapi kekuatannya sebelum terjadi sumbu panjang bawah itu dia kan arahnya kan turun. Nah, tuh ini indikasi kekuatannya, kita ambil kekuatannya, ini tambah ini tambah ini, begitu. Itu hasilnya penurunan. Paham ya? Harus paham. Nah, jika seperti ini kita lihat candle ini. Nah, pola candle kalau seperti ini harus berhati-hati. Satu merah, satu hijau, satu merah, satu hijau, satu merah, seperti itu. Ini namanya tren. Kalau nyebut nama orang itu kayu lapis. Ini pola candle ini di sini sangat hancur, tidak terpakai. Paham ya? Harus dipahami. Pola candle itu bisa kita pakai di tren-tren satu wish, uptrend, downtrend. Kalau trennya seperti ini ya, seperti ini, merah, hijau, merah, hijau lagi, merah lagi, apalagi di sini nanti hijau, di sini hijau lagi. Ini pola candle tidak bisa digunakan. Kita cenderung bahkan bisa loss besar kalau kita emosi. Ambillah kekuatannya atau tunggu, kita skip dulu kalau belum bisa benar-benar memahami tentang pola candle tren lapis seperti ini. Kita skip, kita tinggalkan sambil menganalisa candle-candle sebelumnya. Kita baca itu sebenarnya nggak usah tiap kali buka market itu nggak usah open, nggak apa-apa. Yang penting itu kita baca. Misalkan dia berada di wilayah mana, untuk wilayah ya, untuk wilayah kan sudah ada di video sebelumnya. Untuk wilayah, ini wilayah informasi, ini wilayah konfirmasi. Nah, wilayah konfirmasi akan terjadi langsung di sini, seperti itu. Tapi kalau pola candle dia bebas mau pakai yang mana, tapi harus 3 candle terus 3 candle, dia akan selalu berhubungan. Kita tidak bisa mengambil indikasi dari sini, informasi dari sini, konfirmasi dari sini, hasilnya di sini, itu nggak bisa. Karena apa? Candle itu saling berhubungan antara indikasi, informasi, dan konfirmasi. Ingat, candle indikasi, candle yang pertama dianalisa itu candle indikasi. Ambillah kekuatan harga, maksudnya bukan candle kekuatan candle itu yang sebagai indikasi itu kekuatannya itu kemana gitu loh maksudnya. Kayak seperti ini kekuatannya kan naik, pelemahan seller dengan sumbu bawah atas pendek ya, sumbu bawah panjang atas pendek. Ini kan pelemahan seller ya kan.
Terus mau ngomong apa tadi ya, itu kan pelemahan seller. Maaf, saya jadi lupa sih. Ini kan pelemahan seller. Kalau membahas apa tadi, kok lupa gue, orang ngopi ini. Jadi intinya gini aja, misalkan candle ini kan informasinya kan tekanan ke atas ya, tekanan ke atas, kita tambahkan dengan ini hasilnya di sini. Nah, tekanan ke atas itu kita bacanya dari mana? Dari sumbunya ini bentar, dari sumbunya ini. Apalagi trennya kan skandalnya ini kan pelemahan seller, arahnya kan kenaikan. Terus kita ambil konfirmasinya, arah harganya ini adalah pelemahan buyer ya. Pelemahan buyer berarti dia tidak terlalu lemah, berarti masih ada. Kalau candle ini individu, dia masih ada kekuatan kenaikan. Dari mana? Dari sumbu bawah lebih panjang daripada atas. Ini masih akan ada kenaikan, kekuatannya kenaikan. Terus kita lihat indikasinya, larinya ke sini atau ini lari ke sini, bisa sama saja kan. Lihat indikasinya melawan kan, seperti itu. Atau ini ambil indikasi, konfirmasinya melawan kan dari indikasi. Tapi harusnya yang diambil itu urutannya, informasinya dulu yang kita lihat, dia membentuk seperti apa, ini kekuatannya kemana. Kalau di sini sang konfirmasinya mengatakan penurunan, tapi di sini mengatakan kenaikan, kita lihat candle yang tengah, dia itu mendukung yang mana. Ini cukup membantu loh sebenarnya yang tengah. Kalau menganalisa 3 candle kan agak susah. Kalau ini untuk mengambil 30 detik ya, ini kan gak usah diambil. Berarti kita ambil konfirmasi dan indikasi saja. Indikasinya misalkan pelemahan seller dengan sumbu bawah panjang atas pendek, berarti arahnya kan naik. Kita lihat indikasinya, oh sama, sumbu atas pendek bawah panjang, berarti arahnya kenaikan. Tapi di sini kan seller lemah ya kan, seller tidak terlalu kuat. Tapi tidaknya terlalu kuat ini dibantu oleh sang indikasi. Candle selanjutnya itu pasti ada tekanan ke atas, entah dia berwarna merah atau hijau, kita nggak peduli masalah warnanya. Yang kita pedulikan itu arah tekanannya itu kemana, atau arah dorongannya itu kemana. Kalau tekanan ke atas, kalau dorongan ke bawah ya kan, arah harganya itu kemana gitu loh. Ini yang sebagai konfirmasi, didukung nggak sama indikasinya ini. Kalau tidak didukung, kalau perlawanannya antara ini dan ini kuat, dia di sini akan terjadi imbang lagi, sama-sama kuat. Di sini dia bingung, di sini dia bingung karena antara kekuatan penurunan dan kenaikan ya sama, dia berarti imbang begitu ya. Terus apa ya yang perlu diperhatikan itu tren. Misalkan tren ini plus ya, ini mungkin lama banget ini videonya nanti. Untuk tren, jika menemukan candle, kita lihat dulu ya, kita contohin langsung di trennya langsung.
bentar kok gak nemu. Nah ini loh, ini doji ini kan trennya kan baru kuat naik ya kan. Doji ini berarti kan apa hasil terjadi doji ini pertemuan antara candle ini dan ini menghasilkan ini ya kan. Terus dia membentuk support terus dia muncul doji seperti ini. Terus setelah candle ini menjadi ini, misalkan candlenya seperti ini ya, candlenya seperti ini atau kekuatan kenaikan doji ini menjadi candle penerusan untuk kenaikan ya, paham ya. Kalau ini posisinya seperti ini, dia menjadi pembalikan. Lihat, ini indikasinya buyer, saya bilang ini kekuatan buyer ya, tapi sumbunya atas. Beda dengan buyer yang sumbu bawah itu lebih kuat. Di sini kekuatan buyer terus dibatalkan oleh candle doji ini, pembatalan. Dia tidak langsung turun. Cara open posisinya kita lihat candle ini, indikasinya juga mengatakan penurunan dan terbentuklah resisten. Kita ngambilnya dari sini, itu pas dia naik di atas sebelum detik 34 atau 33. Kita lihat kalau dia naik ke atas, kita open sell di sini. Muncullah candle ini. Tapi buyer seperti ini lemah. Support ini lemah. Karena ini candle buyer pertama. Bukan candle buyer pertama ya. Maksudnya apa? Seharusnya kan dia akan turun. Kekuatannya akan penurunan. Berhubung di sini masih ada kekuatan kenaikan, dia membentuk candle hijau. Nah, itu menjadi pelemahan buyer kembali, ya kan? Nah, pelemahan buyer kembali. Pelemahan buyer. Terus ini kekuatan buyer ini ditambah kekuatan ini, meskipun dia lemah, tapi dia membentuk support. Ini juga membentuk support tambah support kuat seperti ini. Tapi di sini tadi kan buyernya kan sudah lemah, mengindikasikan pelemahan. Ya, ini terjadi dorongan kuat ke bawah. Terus muncul candle besar ini tambah ini, ya, dorongan ke bawah. Ini lemah, tapi informasinya kita kan sudah tahu dia lemah. Ini loh yang di tengah, informasinya buyernya lemah. Terus misalkan kita mau mengambil di sini, berarti ini tambah ini. Kita lihat indikasi dorongan ke bawah, terus konfirmasi lah pelemahan buyer yang sangat lemah. Dia bayarnya besar banget. Nah, di sini penurunannya terjadi. Tapi kita lihat lagi, dia penurunannya terbentuk candle seperti apa. Nah, membentuk seller dengan sumbu bawah panjang, atas pendek. Berarti sellernya juga tidak terlalu kuat. Ini juga seller ini tidak akan lama. Kalau perintahnya ini mengatakan penurunan, tapi penurunannya benar, dia terjadi penurunan, tapi penurunannya lemah, ini tidak akan terlalu lama untuk membawa arah harga, tidak akan terlalu kuat membawa arah harga untuk turun. Jika ada 1 atau 2, 3 candle lagi mengatakan kenaikan, ini kalah, support ini jebol, resisten ini jebol. Nah,
mana kekuatannya ini. Meskipun lemah, dia kuat, didukung oleh candle ini kekuatan harga buyer ya, seperti itu. Jadi dia itu saling berhubungan. Begitu, paham ya? Sampai sini mungkin agak sedikit bingung. Aku juga bingung mau menjelasin yang gimana. Semoga gak bingung ya. Kalau bingung diputar-putar lagi, diulang-ulang lagi, dipahami kata-kata saya dan dicermati. Saya menuju candle yang mana, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya bagikan untuk video kali ini. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.